mungkin kemarin kan Abang juga baru saja melakukan press conference terkait kasus Vina. Mungkin poin-poin yang disampaikan kemarin itu apa aja sih Bang? Mungkin. Baik, terima kasih. Saya ini sekarang berada di dua posisi. Pertama, posisi sebagai praktisi hukum yang peduli pada penegakan hukum yang rule of law, yang benar, style Europe kontinental. Kemudian saya juga adalah pengacara dari saudara Yosi selaku kuasa hukum almarhum atau keluarga almarhum Eki atau Rizky, dan kuasa hukum dari keluarga dalam hal ini ayahnya almarhumah Vina. Saudara Yosi inilah orang pertama yang menerima kuasa dari kedua keluarga ini. Oke ya, mulai dari proses penyidikan, gelar perkara di Polda Jabar, sampai dengan proses putusan. Clear ya? Jadi kalau ada tadi seorang pengacara yang katanya otaknya brilian, berkilau, ya saya sudah bilang kalau you punya berlian berkilau, intelektualnya berkilau, nah, saya mengukur kadar keberkilauannya itu, berkilau secara intelek, karena itulah indikator seorang lawyer yang handal. Pertama, dia tidak cuak-cuak di media, apalagi di Instagram, karena itu yang bicara one way communication. Kalaupun ada feedback komunikasi dari pertanyaan, itu lebih condong tidak pada kadar intelektual, karena Anda semua tidak orang hukum, banyak yang bukan orang hukum maksud saya, betul kan? Jadi kalau saya mau, sudah beberapa kali terjadi perdebatan di beberapa TV swasta, ini ada kaitannya. Nah, kenapa kok Anda tidak pernah nongol gitu? Nah, saya hari Selasa lalu ada di TV One, di situ saya jelas lihat di banner itu ada kuasa hukumnya dari Vina, yaitu saudari Putri, tapi nggak datang. Saya berharap Hotman datang. Hari Kamis saya ada di iNews interupsi live juga. Saya juga minta supaya datang, tapi tidak datang. Nah, ini saya diundang juga nih untuk nanti ada di situ diskusi dialog tentang Vina, Eki, Peggy, mungkin lain-lain, termasuk Mel, dan juga yang lain-lain. Nah, saya berharap saudara Hotman datang, karena setahu saya dia kuasa hukumnya. Ini bukan masalah perkara senior atau junior, dia bilang saya kasih pengacara junior. Nah, sekarang saya ini menurut saya tidak senior banget, tapi sudah lebih sedikit dari yang junior. Nah, artinya walaupun saya junior, saya pingin bukan nantangin dia nih, karena itu nggak baik ya. Tapi saya pingin tampil bareng dia untuk kami berdebat dalam pemikiran yang konstruktif terkait dengan kasus ini. Tuh. Jadi poinnya itu bahwa kalau ada yang meragukan dari video atau Instagram dari saudara Hotman, dia nggak sebut nama sih, tapi orang kan semua arahnya tahu. Pengacara baru, anak kesini, ya kami menduga itu arahnya kepada Yosi. Dan belakangan mengatakan ada pengacara yang sudah tidak punya yang sudah jelek track recordnya, minta duit sama klien-klien, itu banyak yang nanya ke saya. Saya tidak merasa itu bukan ke saya, karena saya alhamdulillah baik-baik saja, dan dia tahu bahwa masalah-masalah saya, termasuk masalah laporan-laporan terhadap saya, itu baru-baru ini sudah di SP3. Adapun masalah saya dengan dia terkait dengan Iklim Hakim, kita lihat aja proses hukumnya. Tapi yang pasti bahwa saya bukan membela Polri secara ujuk-ujuk, bukan. Atau saya membabi buta, tidak. Saya melihat bahwa proses penegakan hukum terhadap saudari almarhumah Vina dan almarhum Eki itu sudah berjalan di 3 instrumen, bahkan 4 penegak hukum.
Pertama, lawyer sebagai fungsi pembelaan, penasihat hukum, pendampingan. Dia sudah berjalan, namanya Yosi. Yang kedua, fungsi penyelidikan, penyidikan. Itu namanya polisi, sudah berjalan. Yang ketiga, fungsi pemberkasan, bahkan ada yang disebut dengan pra-adjudikasi, yaitu pemeriksaan berkas, pemeriksaan penyidikan dan penuntutan di kejaksaan. Itu sudah berjalan. Yang keempat, persidangan di pengadilan. Ini sudah jalan. Nggak ada masalah di sini. Sehingga semuanya keluar. Dan yang disidangkan itu adalah terkait dengan pembunuhan. Kalaupun ada berita, putusan dan lain terkait dengan katanya masalah pemerkosaan dan lain-lain, tapi itu sama sekali tetap rangkaiannya bukan salah tangkap, gitu loh. Kenapa muncul saudara Yosi? Karena dia melihat dua hal. Kan selama ini dia nggak nongol tuh. Pertama, dia mengatakan kepada saya bahwa dia belum dicabut kuasa hukumnya, belum dicabut kuasa hukum sebagai kuasa hukum. Dia masih merasa dia kuasa hukum almarhum Vina dan kuasa hukum almarhum Eki. Dibayar ya? Dan itu tidak dibayar. Itu yang membuat dia sangat-sangat miris. Kok katanya pengacara senior, nggak pernah nanya ke pengacara yang lama. Terus kenapa kok orang tuanya almarhumah Vina bilang nggak ada pengacara karena nggak ada duit, padahal dia pengacaranya. Apakah benar dia pengacara atau tidak? Kan sudah dijelaskan kemarin. Dia tahu itu kalau dia berbohong kan. Tapi dalam 2-3 hari, besok sampai lusa, sampai berikutnya kita akan buktikan bahwa dia adalah pengacara Vina dan pengacara Eki. Perjalanan instrumen hukum ini semua udah jalan. Nah, kenapa ini tidak diambil alih ke Polda Jawa Barat secara keseluruhan? Saya sudah bertelepon dengan Pak Anton Carlian, saya sudah koordinasi dengan bertelepon dengan penyidik termasuk dari Krimum, saya juga udah komunikasi dengan pihak pengacara korban dan dalam hal ini yang lain banyak terlibat nih, baik pengacaranya Peggy, saya udah komunikasi di awal dengan pengacara Peggy. Nah, ya, saya kencangin suaranya ya, dengan pengacara Peggy. Pengacara Peggy itu diantaranya Yanti. Saya malah bilang saya mau bantu supaya jangan ada kekhawatiran, karena saya ini bekerja ini melihat ke semua pihak. Jaksa saya bela, polisi saya bela, hakim saya bela, pengacara saya bela, korban pun saya bela. Karena kita ingin mencari kepastian hukum. Kita mencari kebenaran, bukan fiksi, bukan narasi yang dibangun tanpa fakta, bukan fitnah, apalagi mencemarkan nama baik orang. Kasihan. Kedua, makhluk Allah itu sudah berada di alam yang berbeda. Kasihan orang tuanya, termasuk Pak Rudiana selaku seorang polisi. Kasihan. Dia juga trauma, stres. Makanya beliau diam saja, belum nunjuk pengacara. Mudah-mudahan dia tetap akan menggunakan jasa saudara Yosi. Begitu juga dengan keluarga Vina, gitu ya. Tapi yang aneh menurut kami sebagai seorang kuasa hukum dari Yosi, katanya akan ada pra-peradilan. Itu mulai dari awal sudah digaungkan oleh pengacara Peggy. Sekarang pengacaranya ada 70 orang. Kok nggak dilakukan prapinnya? Kapan gugatannya dimasukkan? Ada seorang pengacaranya mengatakan kami baru hari Kamis kemarin bisa ketemu tanda tangan kuasa. Saya kira tanda tangan kuasa itu hanya legal standing dari mereka melakukan upaya hukum. Tapi kalau materi kan sudah paham semua. Apa sih susahnya buat gugatan pra peradilan? Kan nggak mungkin mereka nggak bisa lakukan itu. Jangan sampai masyarakat besok berpikir ini kok digoreng-goreng. Jangan sampai ini jadi dunia entertain. Yang ini hari ini tampil, besok tampil, sini tampil banyak banget. Ya, jangan begitulah ya. Jadi saya minta supaya secepatnya. Kemudian ada pertanyaan yang baru terhadap saya. Bang, ini dapat data dari mana? Banyak beberapa data yang saya sajikan kemarin. Kenapa? Ini saya jelaskan ya. Pertama, kasus itu berjalan 2016. Itu tidak ada kendala. Menurut pengakuan Yosi, kenapa dibawa ke Polda Jabar, dilakukan asistensi, tapi tetap dibawa kendali Polres. Sidangnya di Cirebon dan Polda asistensi. Pak Anton Carlian bilang begitu. Tidak ada perhatian masyarakat yang serius waktu itu, tidak ada kegaduhan. Nah, tapi saudara Yosi sudah berbuat.
Misalnya bahwa dia bertanya, kenapa sidangnya tertutup? Terus hakim bilang karena ada dugaan pemerkosaan. Lah, kan ini ceritanya sudah berbeda. Di sini kan perencanaan pembunuhan. Karena urusan ini yang harusnya terbuka karena ada kaitan dengan pemerkosaan, maka ditutup. Nah, ini yang menimbulkan keraguan. Dan menurut saya, hakim harus diperiksa. Jadi jangan polisi terus dong. Hakim diperiksa, jaksanya juga diperiksa. Kemudian penyidik diperiksa. Penyidik sudah diperiksa oleh propam. Katanya ada yang mukul dan lain sebagainya, itu udah dihukum malah. Nah, jadi kenapa hakim membuat sidang ini tertutup yang harusnya terbuka? Ini yang muncul interpretasi berbeda-beda. Ada yang bilang ini katanya akibat dari tindakan atau lobby dari Pak Rudiana. Nggak benar. Terus ada yang bilang ini karena balas dendam, karena dia kasat narkoba pada waktu itu. Ini juga tidak benar. Nah, jadi orang melihat kasus ini bagaimana sih? Ini normal. Hanya saja muncul ke permukaan karena dalam putusan itu ada 3 yang DPO. 3 yang DPO itu sudah kita cross check, Pak. Nah, penyidik Polda Jabar itu mereka cari tahu DPO, daftar pencarian orang. Ya. Ini DPO tidak ditampilkan wajahnya, sketsanya, karena memang keterangan dari para tersangka ini pada waktu itu berubah-ubah. Makanya ada dugaan salah satu dari lawyer itu diduga dia melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan atau merintangi penyidikan. Ini harus diperiksa. Ya, jadi kita minta hakim diperiksa. Oke. Kemudian salah seorang pengacara oknum JN, saya minta diperiksa. Kemudian produser film, production house film ini juga, karena dia menayangkan secara tidak lengkap. Kan orang tuanya Rudi kan tidak setuju, tidak ada diperankan dan tidak ada persetujuan, dan bahkan salah seorang PH itu mengatakan memang orang tuanya kurang setuju. Kalau kurang setuju, 2 yang meninggal, masa iya 1 yang meninggal 1 ditayangkan, dan dia ada keuntungan sekarang 40.000 kali sekian juta yang nonton. Itu bagaimana ceritanya? Dan itu adalah pidana, Bos. Bisa dilaporkan, makanya udah dilaporkan. Ya dong. Nah, kemudian siapa lagi di luar itu? Kita duga ada pengacara, ada kemudian production house. Nah, kemudian apa lagi? Ini yang kita duga hakim ini. Hakimnya harus diperiksa karena hakim ini dianggap dia bekerja tidak profesional. Nah, setelah muncul 3 DPO tadi, di cross check oleh penyidik, mereka lihat keterangannya berubah-ubah. Dari 8 ini, dari beberapa, ada yang 3 orang mengatakan, oh kami berapa lagi pelakunya? DPO berapa lagi? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 2, bahkan kan bilang 1. Makanya mereka mengkerucut. Nah, keyakinan penyidik itu hanya 1. Mereka tangkap lah ini yang arah ke Peggy, dapat. Nah, pertanyaannya, pengacaranya bilang, oh kalau orang DPO itu kan harusnya dipanggil 3 kali, baru ditahan, baru digeledah. Lah, DPO bagaimana ceritanya Pak DPO dipanggil? DPO kan orang daftar pencarian orang yang udah nggak ditemukan kan? Ya dapat tangkap lah Pak. Gitu. Jadi kalau jadi pengacara, ya pakai data, pakai fakta, gitu loh. Terus kalau berkomunikasi jangan menjadi bias atau bias, gitu loh, ya. Nah, jadi itu menarik ya. Nah, kemudian jangan semua diserahkan. Nah, saya ingin kasih tahu sama Anda semua, orang melihat ini sosok Peggy siapa sih? Kan polisi bilang, mereka bilang ini identitasnya berubah-ubah. Nah, kita menelusuri. Terus ada yang bilang, oh ini terkait dengan anak jenderal, cucu jenderal, anak bupati, ya toh? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Pertama, ya. Kenapa nih bisik-bisik Len? Kenapa? Dengar kan? Pertama, ada yang live nih? Enggak kan? Nah, pertama, jenderal, cucu jenderal itu nggak benar. Anak jenderal nggak benar. Anak bupati nggak benar. Kalau yang jenderal aktif sekarang, anak dia pada waktu kejadian tuh masih umur 2 tahun.
Tidak mungkin ikut geng motor. Kemudian cucu jenderal, yang itu anak bupati. Pada waktu itu umurnya 16 tahun. Dia sekolah di Jakarta. Baru masuk Akpol tahun 2022. Dia nggak ikut, dia tinggal di Jakarta. Nah, selesai masalah itu. Jangan fitnah ke sana, fitnah ke sini atau menyebar. Kemudian apalagi nih? Tadi cucu terus jalan. Terus kita mau lihat nih sosok PS. Kita kan harusnya gini, harusnya kita kan concern, fokus, ya, harusnya kan konsen, fokus, ya. Apa itu yang harus kita concern? Kita fokus ke Peggy. Pertama, polisi meyakini hanya satu, bukan 3, ya kan? Kemudian Peggy mengatakan bukan dia, pengacaranya bilang bukan dia. Terus para tersangka ini berubah-ubah keterangannya. Siapa sosok Peggy? Iya kan? Sosok Peggy yang data yang kami terima, dia itu adalah diduga PS ini, maaf ya saya nggak sebut Peggy ya, PS ya, ralat ya. PS ini dia diduga memiliki kelompok atau apa yang disebut dengan grup atau geng ya, geng dalam pengertian positif ya, yaitu Jack garis keras. Mereka ini, kelompok ini sering ya melakukan sweeping, bentrok apabila ada pertandingan, dan mereka ini pendukung garis keras atau Jack garis kerasnya Persija di Cirebon. Dan itu saudara PS ini berada di garda terdepan. Dan saya banyak dikirimin tadi oleh orang yang tidak saya kenal tapi yang mengikuti kasus ini, yang fans lah dengan saya, mengirim video, mengirim foto Facebooknya si PS. Jadi di sini kita lihat kemudian namanya juga kenapa harus berubah dari PS menjadi ada Robi kan gitu ya, menjadi Robi. Apa masalahnya kalau memang orang tuanya beristri dua, sudah menikah lagi, dikhawatirkan nanti karena nggak disenangi lah, atau karena apa alasannya, ini kan tetap saja anak dari orang tuanya PS. Kalau itu, tapi keterangan dari pengacaranya beda lagi, dibilang karena nggak disenangi. Nah, kalau adiknya kemarin bilang ke saya di salah satu TV swasta, karena katanya alasan lain gitulah. Itu ya, karena istri muda ya maksudnya ya. Orang ini dapat cerai. Kemudian informasi yang jelas ya bahwa pada saat penandatanganan kuasa 2016 itu orang tuanya Peggy itu, orang tuanya Vina itu sedang menjadi TKW di luar negeri. TKW di luar negeri. Ya. Jadi saya kira itu. Dan tentang orang tuanya ini namanya berubah-ubah. Ya, kita mau lihat ya. Kita mau lihat nih. Diduga ya. Tadi diduga dia punya grup atau namanya Jack Mania atau Jack garis keras. Nah, kemudian bapaknya Peggy atau orang tuanya Peggy ini berubah-ubah. Di Cirebon namanya Rudi Irawan. Di Bandung namanya Al Saprudi. Kenapa berubah-ubah? Nah, ini kita duga ada upaya untuk memutarbalikkan fakta dan melanggar Undang-Undang Kependudukan pasal 66. Nah, saya mendesak agar pelaku ini, kalau ini benar, agar polisi menyidik atau memanggil yang bersangkutan, karena ini ancaman pidananya 6 tahun. Biar terkuat semua. Jadi nggak ada di sini yang ditutup-tutupi. Nah, jadi polisi dengan terang benderang mengatakan bahwa kami berkeyakinan satu, perkara Peggy yang buka mulut hal yang berbeda, 3 DPO.
Kalau nanti ada pengembangan urusan lain, tapi polisi berkeyakinan 3, apa? 1. Jadi pelaku itu bukan 11 tapi 9. 8 sudah menjalani hukuman, 1 sudah bebas, kakak. Kemudian yang 1 Peggy. Nah, yang 2 lagi kita tunggu dari Peggy. Karena penyidik mengatakan begitu. Kompolnas sudah turun. Dan Kompolnas sudah diberitahu bahwa itu hanya 1, bukan dihilangkan 2, bukan dihilangkan 2. Ya, Pak, terkait yang chat itu bisa dipertanggungjawabkan juga sih Pak, yang chat-chat yang tadi abang kasih lihat itu yang mas itu, masa itu dari siapa? pertama saya diberikan oleh sumber yang sangat kompeten, valid, dan saya kan tidak menuduh, saya kan semuanya dalam rangka presumption of innocence. Saya praduga tidak bersalah, makanya saya duga. Semua saya katakan diduga. Sebagai praktisi hukum, saya harus men-tracking banyak pihak. Kenapa? Karena saya sering diminta menjadi narasumber. Jadi saya nggak boleh mengeluarkan informasi yang keliru tanpa data. Bang, terkait dugaan abang ini kan mungkin bisa dibilang mengaku Peggy Setiawan sendiri. Dari abang sendiri sebagai praktisi. Enggak, saya komentarnya Peggy terkait dia sebagai tersangka dan yang menurut polisi hanya dia dari 3 DPO. Kalau yang lain kan saya nggak sebut Peggy, saya sebut PS. Benar nggak? Betul nggak? Pak, terkait yang terbaru ini kan Mel kemarin juga baru saja membuat kesaksian ya Pak. Si Mel ini kan membuat kesaksian bahwasanya katanya dia ada di lokasi melihat kejadian tersebut gitu. Mungkin kalau dari abang sendiri sebagai praktisi hukum gimana menanggapinya, Bang? Percaya nggak sih Bang dari kesaksian si Mel? Ya sekarang orang banyak bilang, wah itu Mel mendukung polisi kan gitu. Ya Mel itu, makanya saya bilang Mel, kalau kamu ada informasi begitu, terus kamu ingin menyampaikan dengan gamblang supaya kamu tidak ada tekanan, datang ke saya. Ya, saya Razman Arif Nasution. Ya, nomor telepon saya ada di Instagram saya. Silakan Mel datang, buka aja semua. Jadi supaya tabir bisa semakin jelas. Karena Mel belum pernah diperiksa selama ini, baru dia bersuara. Mungkin kesimpatian publik gitu. Ya, banyak yang harus banyak yang mau diurus gitu ya. Menurut abang ini seperti semakin kayak bola liar nggak sih Bang? Ada saksi yang ini, saksi yang itu, saksi yang ini gitu. Jadi malah makin jadi blunder gitu. Ya, makanya memang bukan lagi malah jadi, memang jadi blunder. Iya, Nah, jadi saya bilang sekarang apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya supaya cepat, rapidnya cepat. Yang kedua, saya mendesak pihak kepolisian, Polda Jabar untuk segera limpahkan kasus ini. Saya dengar dari pihak Kejati sudah siapkan 6 jaksa. Langsung, kalau yang lengkap P21 sidangkan, selesai. Jadi ini nggak menjadi konsumsi yang bola liar. Apalagi ini mau suksesi pergantian kepemimpinan nasional. Jangan ini menjadi bola liar yang menjadi hutang hukum, hutang proses hukum yang belum tuntas masa Pak Jokowi. Prestasi Pak Jokowi itu udah luar biasa bagus, dan Pak Prabowo Gibran itu dalam rangka melanjutkan. Jangan dikasih beban dia, biar dia berjalan menuju Indonesia emas gitu loh. Jadi pengacara ini makanya jangan berpikir ya kita itu kalau lakukan pembelaan jangan terlalu ngatur-ngatur. Emang lawyer itu kan ada batasannya. Hal teknis itu bukan urusan lawyer, itu urusan penyidik. Jangan masuk di ranah di luar pembelaan, masuk ke ranah urusan polisi, nggak bisa. Lawyer ada batasnya, polisi ada batasnya, jaksa ada batasnya, hakim ada batasnya, tapi masing-masing ada kewenangan. Ini nggak boleh saling tabrak. Nah, menurut saya si pengacara si beling-beling itu udah kelewat gitu. Nah, makanya tadi baru saya lihat ada orang pada kirim ke saya lihat ya sudah. Saya bermohon sekali kalau ada dialog terkait kasus ini, saya dengan beliau ditampilkan gitu, supaya kita enak membedahnya gitu. Saya akan lebih enak supaya rakyat lebih terang gitu. Versi dia, Vina ini bagaimana? Dengan Eki, versi saya bagaimana? Data yang dia punya bagaimana? Data yang saya punya bagaimana? Kemudian nanti biar dinilai dia kenapa ini akan berproses gitu. Ya, jadi jangan besok muncul saksi lain. Nah, jangan-jangan sekarang
Ini orang yang 8 ini yang ngatur-ngatur ini semua. Makanya saya minta pengacara inisial JN panggil, PH panggil dari film itu. Kemudian apa namanya, untuk kasus pengembangan, misalnya kalau Mel begini, periksa Mel, ya, biar jangan ada keras. Baru kemudian Jack garis keras, panggil dong. Baru orang tuanya, apakah benar menggunakan data palsu, panggil. Boleh kan dipanggil, kan bukan berarti menghukum, kan untuk mengambil keterangan guna terangnya peristiwa hukum ini. Bu Yanti, Linda ada nggak? Nah, Linda juga harus periksa secara komprehensif. Iya. Nah, Linda itu kan begini, dia bilang bahwa dia 6 bulan. tidak sedekat yang digambarkan di film, artinya nggak sesuai. Mana boleh ditayang. Nah, kemudian dia kesurupan atau dia kerasupan. Masa iya kerasupan jadi dasar? Kita jangan inilah. Dunia sekarang memang ada dunia nyata, ada dunia maya. Tapi paling tidak kalau yang namanya film yang bukan dokumenter, tapi dia udah film, itu harus benar-benar clear. Dan filmnya harus bertanggung jawab. Mereka sudah mengambil keuntungan dan saya minta Polda Jabar juga segera memeriksa mereka. Oke, cukup ya. Bentar dulu Bang, masih banyak nih Bang. Bentar. Ini kan kemarin Linda sendiri kan sudah dipanggil, tapi kan kemarin ada di salah satu konten lawyer Linda mulai kerasukan jilid 2. Itu yang bingung saya. Menurut Abang, Kerasukannya kok kayak bisa diatur ya? Iya. Terus kita mesti pastikan kerasukan Linda itu, kalau saya informasi dapat saya setelah 3 hari. Setelah 3 hari meninggalnya Vina dengan Eki, dia kerasukan. Ada informasi yang mengatakan bukan di rumah Vina, tapi di luar, di rumah yang lain. Tapi ada yang mengatakan di rumah Vina. Terus yang kedua kemarin kerasukan lagi. Terus itu diinterview. Bingung saya. Sejak kapan orang yang kerasukan menjadi landasan pertimbangan hukum? Janganlah, KUHP itu cuma 5 alat bukti itu, nggak masuk di kesurupan dengan kerasupan, nggak ada. Bang, terkait ini nih yang terbaru nih, Saka Tatal kemarin membuat lapor bahwa fotonya Peggy yang 2016 sama foto Peggy yang ditangkap itu katanya berbeda. Gimana menurut Siapa? Si Saka Tatal. Oh, si Saka. Iya, jadi mungkin bisa jadi buat pembelaan Peggy sendiri gitu. Makanya saya bingung. Si Saka ini dia sudah ngomong seperti itu, ya. Kemudian waktu diwawancara 2 minggu yang lalu dia mengatakan dipukuli, dianiaya. Tapi pengacaranya justru dalam banding itu membanding atau melakukan upaya hukum itu untuk keberatannya terhadap hukuman 8 tahun. Karena kalau anak di bawah umur itu idealnya kan 3 tahun sekian bulan. Tapi 8 tahun berarti hakim punya pertimbangan. Iya kan? Nah, lalu di situ nggak ada urusan salah tangkap. Nah, jadi kalau dia mengatakan bahwa dia apa namanya tadi? Dia membuat kesaksian bahwa dia Iya. fotonya berbeda. Iya. Kecil dulu dia. Enggak, dia bilang tadi apa? Berbeda foto. Berbeda foto gitu kan. Kenapa nggak dari awal diomongi? Kok sekarang? Nah, itu pun saya minta polisi periksa Mel, periksa Saka, dan periksa yang lain-lain ini. Kan sekarang banyak yang kerja buruh, kerja ini, kerja itu, yang membawa ini kan, yang memberi kesaksian. Periksa semua. Nah, kalau ternyata ada yang berbohong, termasuk kelompok itu dan orang ini ada yang mendesain berbohong, tangkap, periksa. Karena membuat kegaduhan di bangsa. Ini bukan kasus yang remeh-temeh lagi sekarang. Awalnya 2 meninggal, ini toto kemana-mana udah. Pak Presiden pun minta dituntaskan. Ini saya yakin Polri, Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Kapolda Jabar, Dirkrimum, semuanya saya yakin bisa menuntaskan ini. Makanya kasih kesempatan kepada polisi. Kemarin 8 tahun dibilang kok polisi kemana? Disalahkan. Setelah tangkap nggak sampai 2 minggu tangkap. Dibilang buru-buru. Jadi gimana, Bos?
Hukum itu kan by proses, nggak ada. Hukum aja ada peradilan pertama, ada peradilan tingkat kedua banding, ada peradilan ketiga Mahkamah Agung. Itulah jalur hukum kita, itu hierarki hukum yang harus kita jalani, gitu loh. Oke? Bang, selain Bang, gimana sebenarnya? Jangan dong. Kemarin kan Saya ada lapar nih. Iya, kemarin ada demo akbar juga nih Bang di Kabupaten Cirebon pada saat yang kemarin tuh ada tabur bunga juga Iya. menuntut bahwa untuk agar kasus Vina ini mendapatkan keadilan gitu Bang. Gimana menurut Bang? Iya, kita semua dukung lah. Perkara tabur bunga, ada kelompok, kita senang lah. Bila perlu baca Yasin, supaya arwahnya, supaya mereka berdua tenang di alam sana. Yang paling pasti siapa pelaku itu yang harus dihukum. Filosofi hukum kita jelas, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya juga nggak rela Peggy dihukum kalau dia tidak bersalah. Tapi kalau dia bersalah, kalau dia berbohong, kalau ada yang lain mendesain, kejar. Yang penting jangan diobok-obok. Institusi hukum, polisi, jaksa, hakim, jangan diobok-obok. Pengacara jangan diobok-obok. Wartawan jangan diobok-obok. Saya ini sekarang wakil ketua Dewan Penasehat Lembaga Konsultan Bantuan Penegakan Hukum PWI Pusat. Saya ini bagian dari kalian. Ya, ada apa-apa pun kita yang tangani. Ketuanya Bang Anton Carlian, mantan Kapolda Jabar. Kita peduli. Kenapa? Anda pun sekarang sedang maaf, kita semua sedang mendalami undang-undang penyiaran yang investigasi begini-begini kan gitu ya. Nah itu sekarang kita dalami, makanya kasih aja ruang. Wartawan itu ada kode etik jurnalistik, saya wartawan 12 tahun, ada undang-undang pokok pers. Nah sama, jadi ada semuanya, ada frame yang dimana frame itu Anda jangan langgar gitu. Ada bingkai. Oke? Bang, ini dulu ini kan banyak juga netizen saat ini kan komentar negatif terhadap abang juga nih. Banyak yang bilang kalau dari komentar netizen mungkin dari abang sendiri pesannya apa untuk netizen Indonesia? Ya saya minta tolong lah, netizen kan Anda ini kan tidak tahu data, tidak tahu fakta. Kalian mau lihat begitu boleh, tapi jangan hujat orang lah. Gak ada guna juga, nambah dosa bagi kalian itu. Saya kemarin mau wawancara, tiba-tiba nelponin saya banyak banget. Ini ada chat, enggak ada saya I don't care. Yang penting bagi saya membela hal yang benar untuk penegakan hukum Indonesia. Tidak ada yang lain. Oke. Terakhir dari saya pesan untuk Peggy, untuk Mel-Mel dan para pelaku. Saya minta Peggy jujurlah. Ya, kalau memang Anda merasa tertekan, infokan ke saya. Mel-Mel juga. Mel-Mel komunikasi dengan saya. Ya, Mel-Mel komunikasi dengan saya. Dan ini pesan saya, jujur, dan jujur itu adalah hebat. Supaya kelihatan semuanya berjalan dengan baik. Begitu. Ya. Dek, bisa ditenangin nggak? Ini lagi wawancara. Instruksinya seperti apa saya mau lihat. Tapi saya pikir saya nggak perlu turun ke sana. Karena saya kan pengacaranya Yosi, biar Yosi yang ke sana. Terus saya praktisi hukum. Saya bisa lihat lewat media. Nah, jangan kayak ada pengacara pergi malam-malam ke rumah orang. Tapi saya nggak perlu itu bahas-bahas itu. Ya, oke? Semua Bang. Cukup ya, Dek.